Hari ini 12 Mei, sore hari menyempatkan diri dengan sendiri menyusuri indahnya jalan di daerah Taitam. Ada bendungan di sana, nanti ada hutan di belakang sana. Peristiwa yang selalu indah setiap tanggal 12 Mei. Kebetulan besok 13 Mei itu Idul Fitri, hari Kamis, Wage itu nonton saya. Semuanya jatuh pada hari yang baik, karena memang segala sesuatu indah pada waktunya, dan waktu itu adalah waktu milik Tuhan. Seberapa keindahannya, seperti apa indahnya, itu sungguh benar-benar hanya tergantung pada Tuhan. Seperti hari ini, kita awali perjalanan dari Taitam, bendungan Taitam ini, nanti kita berjalan sampai di Stanley. Di Taman Taitam ini, Taitam Country Park, itu ada beberapa bendungan. Karena memang di sini peruntukannya taman ini itu adalah bendungan penampungan air. Jadi tadi di awal perjalanan itu bendungan utama yang besar, bisa dilewati oleh bis juga. Jadi itu yang gede. Nah ini kalau tadi berjalan naik ya beberapa menit lah gitu ya, nggak sampai sejam pokoknya. Itu kita akan di sebelah kiri itu ada bendungan lagi, itu kecil. Jadi saya tadi mau ke sana tapi ya tembus ke sananya susah, jadi mendingan saya ambil dari jauh aja. Kelihatan tidak ada air yang turun. Kalau banyak kan ada banyak air turun di situ kan, nah, itu nggak ada. Tapi di bawah itu ada kayak sungai gitu, kecil, jadi alirannya ada. Nah, di sini ada sekitar berapa ya? 4 kali ya, 4 bendungan. Jadi masing-masing. Yang nanti di atas itu ada 2, tapi hampir gabung gitu ya. Yang kecil dengan yang cukup gede juga. Nah, di sini di tempat saya beristirahat sejenak ini sebenarnya bisa untuk barbekyuan, karena memang di sini dibuat untuk rekreasi begitu ya. Jadi kalau keluarga kumpul itu bisa bawa anak-anaknya, bisa barbekyuan, disediakan tempatnya. Hanya sementara ini area barbekyuannya masih ditutup karena kan masih pandemi. Jadi kalau kita lihat itu masih pagar dengan tanda nggak boleh di sana. Jadi ini di bawah ini ada pendoponya, di atas sana jalannya, nanti di atas sana itu ada cukup banyak untuk barbeque. Ya setelah istirahat sebentar kita jalan lagi. Area hiking ini sebetulnya kalau hari libur, hari Minggu gitu banyak sekali. Terlebih keluarga yang punya anak kecil itu bisa, karena jalannya itu bagus. Jadi jalan aspal kita bisa lihat. Nanti memang ada daerah yang nggak bisa, tapi ada jalur yang cukup bagus ini menghubungkan dari Taitam sampai ke Quarry Bay. Jadi kalau ada keluarga dengan anak kecil yang di prem itu bisa. Tapi karena ini hari biasa, sepi, nggak ada siapa-siapa. Yuk jalan terus. Ada burungnya bagus. Tapi saya khawatir didekati terus terbang. Saya ada di pinggir jurang. Di bawah itu jurang cukup curam, sebenarnya aliran sungai kering ya. Dari atas itu jadi ya bukit lah,
bukan gunung tapi ya lumayan cukup lebat, dan karena ini daerah subtropis maka melihat pohon-pohon segitu itu yakin usianya juga cukup tua karena memang tidak bisa besar lagi ya. Menarik bahwa di Hongkong ini masih banyak sekali daerah yang hijau, bahkan boleh dibilang 70% wilayah Hongkong, pulau Hongkong ya, itu masih hijau. Nah, hanya pinggir-pinggiran ya ada penduduknya, dan itu pun mereka hasil reklamasi pantai. Jalan lagi. Ini burung jalan, dia nggak mau terbang. Woi, terbang woi. Nah, capek dia terbang rupanya. Woi. Mana? Halo. Lumayan. Satu hal yang menarik dari hiking di sini, juga di daerah Hongkong pada umumnya adalah di sini banyak sekali persimpangan-persimpangan. Jadi dimanapun ada jalannya, artinya dibuatkan jalan, ada treknya. Misalnya ini kita mau ke mana gitu selalu ada. Nah, di depan ini nanti juga ada persimpangan. Tergantung kita mau kemana. Ya, kita ngambil satu persimpangan ke kiri, ya akan berujung di tidak tahu di mana. Ke kanan juga berujung tidak tahu di mana. Nah, mirip dengan pilihan-pilihan hidup itu kan. Kalau kita milih kiri ya udah jalani dengan segala risikonya. Kanan ya jalani. Nah, ini ada dua. Ada yang agak gelap dan ada terang. Mana yang kita pilih? Jalan gelap atau jalan terang? Saya pilih jalan gelap. Jangan katakan lu suka kegelapan ya, karena jalan gelap inilah nanti yang akan membawa saya ke rumah saya. Kalau sana nanti bisa juga ke rumah yang jalan itu ya, yang tadi terang, tapi kan nggak tahu muternya di mana. Nah, ini ada tulisannya kan di sini. Jadi jalan yang saya ikut itu tujuannya ke Wong Nai Chung Gap. Tapi nanti itu kita juga nggak ke sana, kita nggak ke Wong Nai Chung Gap itu, tapi tempat lain. Nggak apa-apa, jalan aja dulu, tarik nafas dulu ya. Saya udah sampai di bendungan yang atas. Tadi saya bercerita ada dua bendungan di atas. Bendungan yang kecil ini, jadi kecil saja. Jadi ini memang untuk pengairan ya. Jadi nanti kalau memang airnya banyak mengalir bisa yang sungai kering di bawah tadi. Lalu di sana ya, di depan itu yang besar. Biasanya yang di sini nih itu banyak ikannya, tapi ini airnya sedikit sekali. Biasanya airnya cukup banyak sehingga kita bisa lihat ikan-ikannya, tapi ini nggak kelihatan karena ada di sana, di ujung sana ada. Semoga nanti bisa kelihatan ya. Jadi ini kecil, terus yang besar itu nanti bisa kelihatan dari sini. Sebentar, saya putar dulu. Ikannya sejenis ikan koi gitu, lalu ikan-ikan mujair, ikan nila itu banyak. Di bawah sana itu ikannya di bawah tidak kelihatan. Biasanya banyak sekali karena kalau airnya cukup tinggi. Karena ini kan baru masuk musim panas, belum musim panas bener sih. Bulan Mei itu kan masih sebetulnya musim semi ya, masih musim semi. Jadi tapi sudah panas sekali. Dan
mulai dari musim gugur, musim dingin, semi ini kan tidak ada hujan. Maka seperti waduk-waduk gini ya nggak ada, airnya surut cukup dalam. Nanti kalau sudah masuk musim panas, benar-benar musim panas, itu akan ada banyak hujan. Terkadang bukan hanya hujan biasa, tapi juga badai. Badai itu biasanya membawa hujan deras sekali. Nah itu nanti waduk-waduk gini akan naik airnya. Nah tadi saya nyinggung bendungan yang atas itu di belakang sana itu. Nah di sana itu cukup besar, bendungannya itu cukup besar itu, yang sebelah sana. Jadi dekat saja sebenarnya. Ya sepertinya airnya juga yang di ujung sana itu airnya juga nyambung gitu. Hanya memang dua tempat yang berbeda. Nah di sini pun seperti tadi yang saya bilang, itu ada banyak persimpangan jalan. Tergantung kita mau kemana. Nah, kita naik dulu ke sana. Nanti saya ingin bercerita sedikit. Kenapa hari ini saya buat vlog gitu ya. Jadi video blog biasanya kan enggak. Dan mengapa hiking, lalu mengapa sini, nanti sedikit saya cerita aja. Karena hari ini istimewa. Saya jalan dulu cari tempat biar bisa bercerita enak. Nah, saya berada di tengah-tengah antara dua waduk tadi. Jadi di belakang saya itu waduk yang besar, yang tadi saya tunjuk bendungannya besar. Ternyata memang tidak nyambung. Jadi ini kering, di bawah ini kering tidak nyambung. Lalu di sebelah itu tadi waduk kecil yang saya berdiri di sana. Tadi tidak kelihatan dari sini ya, di ujung sana itu rupanya airnya dari atas. Jadi ada sungai sendiri dan tidak bergabung dengan sini. Jadi betul-betul dua bendungan yang berbeda. Nah, nasibnya sama. Yang di atas itu juga tidak ada airnya, kering juga. Jadi ya nggak kering kerontan, tapi betul-betul surut banyak sekali. Nah, saya tadi mau bercerita soal hari ini dan pilihan-pilihan jalan yang ada di sekitar saya. Nah, di belakang saya ini pun ada dua pilihan jalan. Jadi kalau kita lihat nanti ke kiri ini, jadi ke sini. Nah, kalau ini jalan terus ikut jalan setapak di sini, itu nanti ujungnya adalah bendungan yang saya tunjuk tadi, yang pinggir jalan tadi yang kita tidak lewat itu, sampai ke sana ini. Lalu kalau ke kanan ini yang cukup besar, nah itu di sini keterangannya adalah ke Wong Nai Chung Kap. Jadi ada persimpangan, tapi kita tidak akan ke Wong Nai Chung, kita nanti akan ke Stanley. Nah di sana pun juga ada persimpangan-persimpangan. Saya akan bercerita sambil jalan. Hari ini 12 Mei 16 tahun yang lalu, saya bersama 3 teman saya itu mendapat karunia Allah ditabiskan menjadi imam. Jadi saya sebenarnya satu angkatan itu cukup banyak, hanya karena agak ndablek, maka ya tidak bersama yang lain ditabiskannya. Lalu hari itu 4 orang, ya saya, kemudian ada Romo Aditya, ada Romo Jaya, dan ada Romo Kristianto. Sekarang Romo Aditya dia bertugas di Keuskupan Medan, di rumah retret Pusat Spiritualitas Karmel di Tanjung Pinggir. Nah, sedangkan Romo Jaya dia adalah ketua dari
Carmelite Center Jakarta. Tinggalnya di Wisma Karmel di Jakarta. Lalu Romo Kris dia pastor rekan di Paroki Maria Bunda Karmel Kasongan di Keuskupan Palangkaraya. Jadi sejak Tabiskan kami sudah terpisah dan belum pernah benar-benar kumpul bareng 4 orang. Ya ketemu berdua atau bertiga tapi benar-benar berempat itu belum pernah. Hari ini hari istimewa, saya ulangi lagi. Jadi rahmat istimewa yang bagi saya pribadi itu betul-betul rahmat yang luar biasa. Rahmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada saya. Karena kalau betul-betul menimbang kualitas kepribadian saya, kemampuan akademis, hidup rohani, rasanya memang tidak pantas menerima anugerah itu. Dan saya betul-betul akhirnya bisa mengerti apa yang dikatakan Santo Paulus bahwa semuanya ini aku terima karena rahmat Tuhan. Dan rahmat itu tersimpan dalam bejana tanah liat yang rapuh. Rahmat itu begitu hebat, tetapi saya sebagai pribadi yang menerima rahmat itu rapuh. Itu saya sadari, itu benar-benar karena ya saya mengenal diri sendiri gitu. Kemudian perjalanan 16 tahun ini benar-benar seperti perjalanan hiking tadi itu ya. Awal menjadi imam itu ya semua landai, enak gitu. Jalannya enak. Tapi juga di sana ada banyak persimpangan. Ketika kita memilih untuk mengambil di jalan A atau B, ya ujungnya berbeda gitu. Pilihan-pilihan itu menentukan ujungnya. Dan tentu kita tidak bisa jalan mundur lagi. Kalau toh kita merasa tersesat, ya kita harus berputar untuk menemukan jalan yang benar lagi. Dan terus begitu. Artinya tidak ada jalan yang pasti, jalan yang lurus. Yang ada adalah petunjuk-petunjuk di mana kita bisa ikuti. Terkadang petunjuknya jelas, tapi saya sebagai pribadi itu membuatnya tidak jelas. Terkadang petunjuknya kurang jelas, dan dalam perjalanan itu hanya mengandalkan iman belaka. Nah, di sini kita harus menentukan jalan mana yang akan kita pilih. Jadi setiap pilihan itu menentukan. Sekarang saya akan berjalan. Saya sekarang mengambil jalan ke Wong Nai Chung. Jalannya cukup jelas, panduannya cukup jelas. Tapi bukan di sana ujungnya, karena rumah saya tidak di sana. Tadi saya bercerita mengenai banyaknya pilihan, persimpangan-persimpangan. Ketika kita salah memilih, ya tujuannya berbeda. Banyak pengalaman yang tak terduga. Nah, sekarang saya ada di sini. Jadi ini kalau saya lihat ternyata daerah Parkview. Padahal tadi yang saya pikirkan saya mau ke sini, kemudian turun ke sini atau ke sini. Nah, ternyata saya ada di sini. Karena apa? Karena tadi di sini saya memilih jalan ke sini daripada ke sini. Jadi kan saya udah ngomong berkali-kali saya tidak akan ke ini Wong Nai Chung. Tapi saya malah ke Wong Nai Chung. Ini betul-betul seperti yang dikatakan Santo Paulus. Aku melakukan apa yang tidak aku ingini. Jadi saya berkali-kali mengatakan saya tidak akan ke Wong Nai Chung, tapi saya malah mengarah ke Wong Nai Chung. Saya sangat jauh dari tujuan saya di sini, saya malah ke sini. Itu betul-betul dengan seperti hidup kita kan. Begitu kita salah memilih sekali, ya udah, risikonya akan kita tanggung. Kita tetap sampai di rumah nanti,
hanya lebih jauh. Kita harus naik bis lebih jauh lagi. Tapi ya ini pengalaman baru karena daerah ini saya belum pernah ke sini. Parkview ini sering saya dengar karena berada di wilayah paroki saya, tapi saya tidak pernah ke sana. Saya nggak tahu seperti apa karena memang tidak ada kendaraan umum, mengandalkan kendaraan pribadi atau satu busnya apartemen. Sekarang kita akan jalan mencari jalan pulang karena tadi saya mulai merasakan dari beberapa puluh menit yang lalu, kok aneh ini jalannya kok besar terus, tidak ada jalan setapaknya, tidak ada persimpangan yang saya bayangkan karena saya sudah tidak melewati jalan trek ini udah bertahun-tahun. Tapi menarik bahwa ada hal seperti ini, kita melakukan apa yang tidak kita ingini, dan itu seperti yang disampaikan Paulus. Kita jalan lagi. Hari mulai gelap, sudah jam 6 lewat ya. Sekarang mulai masuk hutan, masuk jalan yang saya nggak tahu nanti ujungnya di mana. Apa yang saya pikirkan dari awal, saya rencanakan, ternyata tidak terjadi karena entah mengapa ya, kaki saya mengikuti jalan yang lebar. Ternyata membawa ke tempat yang tidak saya inginkan. Ya, saya ingat harusnya saya ambil jalan yang kecil, tapi saya ragu. Dan sekarang saya ambil jalan yang petunjuknya nggak begitu jelas. Tadi saya mengatakan terkadang memang ada jalan yang petunjuknya nggak jelas, dan di situ kita jalan mengandalkan percaya, iman. Nah, karena HP saya ini baterainya sudah nggak banyak lagi, saya harus menghemat. Saya matikan, saya tidak rekam lagi, agar nanti kalau misalnya saya tidak menemukan jalan, minimal bisa untuk hubungi Pak Polisi. Oke, saya akan menikmati jalan malam ini ya, karena sudah mulai gelap ini. Tapi percaya, Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Bye. Sahabat, menyambung video tadi, ya akhirnya memang banyak pelajaran yang saya dapat hari ini. Jadi ketika saya bercerita bahwa terkadang kita melakukan apa yang tidak kita inginkan dari awal, dan itu yang terjadi tadi. Berulang kali saya ngomong, saya tidak mau ke Wong Nai Chum, tapi akhirnya saya harus ke Wong Nai Chum karena itulah jalan terdekat. Karena rupanya jalan yang hendak saya lewati sudah saya lampaui. Jadi saya cari-cari ya sudah nggak ada lagi. Dan yang kedua pelajarannya adalah tersesat atau mendapati jalan baru yang tidak kita inginkan itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran. Akhirnya kita mengetahui, oh kalau ke sana itu ujungnya di sana. Jadi setiap hal itu memberi pelajaran. Dan yang terakhir, jangan takut, seperti yang saya bilang tadi, kita punya Tuhan yang menjaga. Jadi kalau kita hilang arah atau apapun, asal kita yakin Tuhan menjaga kita akan menemukan jalan. Kita mengikuti jalan-jalan yang kemungkinan akan sampai kepada tujuan. Terakhir, sahabat terkasih, terima kasih atas segala dukungan Anda, terlebih Anda yang nonton video ini. Mohon doa untuk kami. Ya, hari ini kami merayakan ulang tahun Imamat ke-16. Tapi perjalanan itu masih jauh. Sejauh apa kami juga tidak pernah tahu. Karena saya sendiri mengalami perjalanan itu dari hari ke hari. Mungkin saya punya rencana panjang atau hebat, indah.
tapi semuanya kembali tergantung pada Dia. Bagaimana saya dari hari ke hari untuk terus berjalan, menentukan pilihan, memilih jalan ke kiri atau ke kanan, seperti yang tadi dalam perjalanan itu. Terkadang pilihan yang kelihatannya sudah bagus atau rencana yang sudah kita tanamkan matang, bisa jadi tidak terjadi, bisa jadi gagal semuanya. Tapi terus beriman dan dukunglah kami dalam doa-doa Anda agar kami sungguh menjadi imam yang bisa berguna bagi banyak orang, bisa memberi inspirasi, peneguhan, dan berlaku sebagai layaknya seorang imam. Dan dari kami sendiri, saya berdoa Anda semua juga mendapat limpah berkat dari Tuhan. Terima kasih.